Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Nice to meet you and welcome back into my English class. Bertemu lagi bersama saya di pelajaran bahasa Inggris, and we are going to continue about our material. Do you still remember about the last material? Masih ingat materi yang lalu? Ya, materi yang lalu we are talking about the basic information before introducing. Jadi ada informasi yang penting sebelum perkenalan, yaitu greeting. There are two greeting, formal and informal. And today we are going to continue about introduction in the part 2. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkenalan diri di bagian kedua tentunya. Then it is the learning objective. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. You can read it. Kalian bisa membacanya. Nah, let's start our explanation. Okay, I'm going to explain about the basic information in the introduction. Ini adalah informasi yang penting pada saat perkenalan. When you introduce yourself, there are some information. Ada beberapa informasi that you should tell, yang harus kamu katakan, yang harus kamu ceritakan. Itu adalah, the first is name. Yang pertama adalah nama. It is the important thing. Ini adalah hal yang paling penting. The identity of someone. Everyone must have a name. Setiap orang pasti punya nama. And then this topik atau nama ini menjadi hal yang sangat penting ditanyakan pada saat perkenalan. Beside name, selain name, there are other topic. Ada topik yang lain atau informasi yang lain yang suka ditanyakan, itu tentang age. What is age? Age itu adalah umur, right? And then address, ada juga alamat. Occupation, what the meaning of occupation? Apa itu occupation? Occupation means pekerjaan. Kita bekerja sebagai apa, atau kita itu sebagai apa. And then this one always be asked: hobby, favorite food, favorite color, or actors, movie. Sometimes the people ask about this one. And the other one is about family. Yang informasi selanjutnya ada tentang family. Jadi diulangi lagi, ini adalah topik-topik yang selalu ditanyakan pada saat perkenalan. Ada name, age, address, occupation atau pekerjaan, hobby, favorite food, favorite color, and then favorite movie, actress, or the other. And the last is about family. Let's start. Kita lanjutkan ya. Nah, from this topic, I make this topic into two forms, in the form of question and in the form of answer. Saya buat topik-topik ini dalam bentuk pertama yang dalam bentuk pertanyaan, and then in the form of answer, ini bentuk jawaban. Why I make it like that? Kenapa saya buatnya seperti ini? Karena sometimes when you have an introduction, ketika kamu berkenalan itu you must have some question relate to the introduction. Kalian pasti punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkenalan itu, berkaitan dengan the topic that you want to ask, ya, berkaitan dengan topik-topik yang akan kamu tanyakan. And this one in the form of question, ini dalam bentuk pertanyaannya. And in this one in the form of answer, di dalam bentuk jawaban ini bisa saat kamu untuk menjawab, you can use this form untuk menjawab pertanyaan in the dialogue, or you can use it, atau kamu bisa gunakan when you want to introducing in the form of monologue. Kamu bisa gunakan ini pada saat kamu mau menjelaskan, itu saat kamu monolog gitu. Monolog itu yang menjelaskan, ngomong sendiri gitu ya. Nah, how to ask about name? Gimana kalau nanya tentang nama? You can ask about what is your name? Siapa namamu? Using question mark ya, ini pakai tanda tanya. What is your name? Siapa namamu? You can answer, kamu bisa jawab dengan my name is bla bla. My name is Lisa. Atau ini apa sih? What should I call you? Nah, ini nanyain aku tuh harus manggil kamu apa? Atau pertanyaannya what is your nickname?
Apa nama panggilan kamu? You can call me Lisa. Kamu bisa panggil aku Lisa. Nah, ini jawabannya kayak gini. Atau my nickname is Lisa. Panggilanku adalah Lisa. And then if you want to ask about age, kalau kamu mau nanya tentang age, you can ask how old are you? Ini nanyain berapa usia kamu. How old are you? You can say I am 17, I am 15, I am 16 years old. Usiaku, aku berusia 17 tahun, kayak gitu ini. Where were you born? Ini di mana kamu dilahirkan? Atau when were you born? Kamu kapan dilahirin? Nah, ini suka ada aja gitu ya orang yang pengen tahu. Ya mungkin nanti kalau sudah tahu kamu bisa pastikan dia itu jadi teman bermain kakak kamu atau adik kamu gitu ya. You can say kalau how old are you udah tadi. Where were you born? Kamu bisa I was born in. Look at, that is the difference. Ada I was born in, ada I was born on. Nah, if you want to say about the place, kalau kamu mau jelasin tentang place, you can say I was born in Sukabumi, I was born in Cibadak. And if you say about the time, kalau mau jelasin tentang waktu, I was born on the 1st August 2005 misalnya. Itu. Yang selanjutnya ada about address, tentang alamat. Alamat ini bisa digunakan, kamu bisa tanyakan dengan where do you live, di mana kamu tinggal. I live in Cipanengah, saya tinggal di Kerencing, I live in Manggela, and the others. Atau you can ask about the complete living, atau bisa nanya tinggalnya tuh lengkapnya di mana. You can ask him or her about address. What is your address? Apa sih alamat kamu? Nah, this one is more complete. Ini lebih lengkap ya, detail. My address is bla 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 bla. Kampung Nanggela, RT sekian gitu, like that. And then how to ask occupation. Kalau nanya tentang pekerjaan, nanya gimana? You can ask what do you do for a living? What is your occupation? Who are you? Ini dia, kamu bisa tanyakan pekerjaan kamu itu apa. Kamu bisa jawab dengan I am a doctor, I am a teacher, I am a student, I am mechanic, I am professor. Professor is it occupation? And atau who are you? Ini pertanyaan who are you? Siapa kamu? Siapa kamu? Aku tuh seorang siswa. I am a teacher, seorang guru. I am a student. Aku seorang siswa. And then if you want to ask about hobby, you can say what is. Kalau hobinya satu is ya. Atau what are your hobby? What are your hobby? Apa sih hobi kamu? Karena kadang kita bisa bilang my hobby is singing, satu berarti. Tapi kalau kamu bilang I have many hobbies, you can say my hobbies are singing, dancing, and reciting the Holy Quran. Lengkap sudah. And then school. If you want to ask about the school, where do you study? Kamu tuh sekolah di mana? Kamu belajar di mana? Kamu bisa bilang I study at Al-Atiqiyah Senior High School, di SMA Al-Atiqiyah. And then how about to ask family? How many siblings do you have? Kamu punya saudara berapa? Atau how many brothers? Berapa saudara laki-lakimu? Gitu ya. Atau kamu bisa nanya how many people are there in your family? Ada berapa sih? Apa sih? How many members in your family? Ada berapa anggota keluarga kamu gitu ya. Oke, let's continue. Ini adalah topik-topiknya, ini bentuk pertanyaannya, dan ini jawabannya. Sekali lagi, kalau pertanyaan ya tentu untuk menanyakan informasi topik ini. Kalau jawaban untuk menjawab atau pada saat kamu gunakan untuk melakukan perkenalan dalam bentuk monolog. Dan selanjutnya, setelah introducing, when you have introduction, you should have take a part. Kamu harus biasanya mengakhirinya kan. There is a meeting, so must be there is a parting. Saatnya ada pertemuan, pasti ada perpisahan juga. Pada saat berpisah juga orang nggak tiba-tiba berpisah aja ngeloyor gitu. There are some expression, ada beberapa ekspresi atau ungkapan yang diungkapkan. Misalnya, you can say good night. Jawabannya kan good night. Nah, ini dia aku bilang yang namanya good night itu jarang orang bertemu pada saat malam, biasanya saat berpisah. Atau you can say goodbye, see you later, atau
When you say see you later, you can say see you or see you later. When someone say see you again, kalau ada orang bilang see you again, you can respond, kamu bisa jawab see you aja atau see you again. Bye. This is the common word. Ini adalah kata-kata yang sangat umum ya. When you take a part, kalau kamu berpisah, biasanya kamu say bye, bye. Or you can say see you tomorrow. If you sure that tomorrow you will meet him or her again, kalau kamu pasti ketemu sama dia, you can say see you tomorrow, karena besok ketemu untuk sekolah lagi kan. See you tomorrow, atau see you tonight, sampai ketemu lagi malam nanti gitu ya, nanti malam gitu. Mau ngapain, mungkin pagi ini kamu janjian buat nonton, jadi nanti see you tonight, see you. Atau you can say ketemu pagi ini dan kamu berencana untuk ketemu nanti di sore hari mau ekskul, you can say see you this afternoon, atau you can say only see you, kamu bisa bilang hanya see you saja. I'm glad to see you, ini dia. Ada sometime you can say I'm glad to see you, saya senang sekali ketemu dengan kamu. Biasanya nih commonly you have introduction with new people, dengan orang yang baru dan mungkin benar-benar baru dan entah mau ketemu atau enggak lagi gitu. Saya senang sekali ketemu dengan kamu. You can respond me too, aku juga ketemu. I hope we can get again ya. Kamu bilang semoga kita bisa ketemu lagi. Nice to meet you, senang sekali ketemu. Ini sama kan I'm glad to see you dengan nice to meet you. You can say nice to meet you or nice to meet you too. Nah, ini kan semuanya tentang parting. Parting itu tadi ungkapan saat kamu mau berpisah. I think that's all about our material. We start from greeting, kita mulai dengan menyapa. Setelah menyapa baru kamu helping introducing, kamu berkenalan, nanyain the name, address, age, atau yang lainnya. Setelah itu there is meeting, must be there is parting. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Nah, in the last material, di pertemuan terakhir ini, I want to close, saya tutup dengan this assignment. Ini ada tugas buat kalian. Would you like to make it atau write down on your book, buat ditulis di buku ya. Nomor 1 ini rearrange the following jumbled sentences into good dialogue about self introduction. Tugasnya adalah kalian susunlah kalimat-kalimat yang acak ini ke dalam bentuk dialog. Ini tuh there are 10 sentences, ada 10 kalimat yang ngacak. Maksudnya ngacak itu nggak beraturan. Ini kalau ditelusuri ini kayak sebuah dialog tapi masih nggak beraturan, maka you can make the correct arrangement. Kamu buat susunan yang benarnya nomor 1 dulu kah, atau mungkin ini makanya nomor 1-nya come from Denpasar gitu. Jadi susunan pertamanya itu dulu ya, terserah. So this is the first assignment. Ini tugas pertamanya, pastikan kamu kerjakan. Yang tugas keduanya adalah ini, match the question. Ini in the column A. Ini sebenarnya kolom A-nya question kan bentuknya pertanyaan, with their best answer. Ini jawabannya di kolom B. Tugas kamu adalah match, pasangkan ini pertanyaan ini kira-kira cocoknya jawaban yang mana. How do you spell your name? Kaliannya kemana ya? Apakah ke Hai Rida? You can call me Rida. Can I have your phone number? Ini nanyain apa? Nomor telepon gitu. Jawabnya yang mana? Masa yang it's Rida gitu. Sorry. I am a volunteer in some charity club. So you can do this assignment. Kalian bisa kerjakan tugas ini. Ada 2 tadi. Yang pertama mengarrange, yang kedua ini menjawab. Ini the best answer. Ini kamu jawab nomor 1 dengan A K atau dengan B K atau dengan C K. Thank you for your attention today and make sure you do this assignment. Saya berharap kalian mengerjakan ini. Nanti pas ketemu I will check and I will give you time. Thank you for your attention. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.